basis data. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri, saya Muhammad Raffi Zain bersama rekan-rekan saya, Kiani Syarafenisa dan Lutfi Reza. Oke, pertama dari latar belakang, jadi kopi sudah menjadi sebuah komoditas utama bagi masyarakat Indonesia, di mana sebagai salah satu produsen kopi terbesar di dunia, Indonesia tidak hanya mengekspor kopi ke berbagai negara, tetapi juga mengalami peningkatan signifikan dalam konsumsi domestik. Kopi Corp merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi mesin espresso dengan dua buah variasi warna, yaitu warna hijau dan juga hitam. Dalam proses produksinya terdapat 4 komponen, yaitu holder, main machine, lower arm, dan juga portafilter. Copytech Corp juga menghadapi beberapa tantangan atau masalah dalam proses produksi mesin espresso. Beberapa masalah yang dihadapi perusahaan. Nah, jadi permasalahan yang ingin diselesaikan ini adalah terjadinya bottleneck di bagian instalasi serta assembly station, lalu kesulitan dalam menghitung WIP atau work in progress secara akurat pada akhir jam operasional harian, lalu pencatatan produk jadi masih dilakukan secara manual sehingga rawan terjadi kesalahan, serta seringnya hilangnya atau tidak sesuainya data harian produksi karena masih tercatat oleh manual. Dan juga keterlambatan pemenuhan pemesanan yang disebabkan tidak tercapainya target produksi harian secara konsisten. Berikut ini merupakan proses bisnis existing. Nah, di mana proses bisnis existing sendiri ini bagian perhitungan WIP, catatan hasil produksi, work order, kisi inspeksi, monitoring produksi, sinkronasi antar bagian itu masih menggunakan manual. Sementara untuk di proses bisnis usulan yang kami buat, yaitu proses baru, yaitu kami menggunakan, otomasi dan secara otomatis dan real time tercatat langsung pada operator pada sistem. Jadi tercatat juga dalam sistem, jadi masuk ke database. Lalu selanjutnya ini ada sistem requirement dari, proses bisnis yang kami buat, yaitu diantaranya ada di bagian untuk perencanaan produksi ini ada kebutuhannya itu yaitu menginput jadwal produksi, mengatur batch, serta melihat status real time dari kapasitas serta progres produksi. Lalu untuk warehouse sendiri, di mana menerima notifikasi permintaan komponen, menginput pengeluaran dan penerimaan, serta melacak stok komponen. Lalu selanjutnya untuk operator produksi yaitu menginput data progres dan hasil perakitan per unit secara real time, menerima urutan pekerjaan dan instruksi pekerja per stasiun, dan melihat target dan capaian produksi. Lalu selanjutnya ada staff kisi, di mana staff kisi sendiri bisa melihat daftar unit yang siap diinspeksi, lalu menginput hasil inspeksi, baik gagal maupun lulus, lalu mengklasifikasi jenis serta penyebab cacat produk, dan mencetak laporan kisi. Dan yang terakhir adalah manajer. Manajer sendiri dapat mengakses dashboard untuk melihat laporan kinerja produksi, output, efisiensi, dan cacat. Lalu, manajer sendiri dapat melihat ringkasan mingguan maupun bulanan untuk pengambilan keputusan strategis, serta dapat mengevaluasi performa divisi produksi maupun kisi. Lalu selanjutnya ini ada sistem fitur. Sistem fiturnya ini diantaranya itu ada MPS atau Master Production Schedule, di mana untuk menyusun jadwal produksi berdasarkan permintaan pelanggan dan dapat mencegah overproduction dan bottleneck melalui perhitungan waktu setup serta proses. Lalu selanjutnya ini ada work order management, yaitu menghasilkan work order secara otomatis dari MPS yang tadi udah disebut secara manual oleh supervisor serta dilengkapi dengan instruksi kerja serta pelacakan status real time. Nah, selanjutnya itu ada dashboard dan reporting, di mana menyediakan data real time terkait status WIP, jumlah unit selesai, efisiensi downtime, serta statistik cacat. Lalu laporannya sendiri ini bisa difilter dan diekspor ke format Excel maupun PDF. Nah, selanjutnya itu ada quality control module, di mana kisi modul ini mendukung input hasil inspeksi, yaitu ya statusnya dari mulai lulus, tidak lulus, ataupun di rework. Nah, di kisi modul sendiri ini bisa merekam jenis cacat, penyebab, dan otomatis menghasilkan non-conformance report atau NCR untuk unit yang bermasalah. Lalu, ada inventory integration, yaitu menyingkronkan proses produksi dengan data persediaan bahan baku serta barang jadi. Lalu, otomatis mengurangi atau menambah stok serta memberikan notifikasi jika stok
stok tidak mencukupi. Nah, yang terakhir ini ada real-time tracking di mana memantau proses unit di setiap stasiun kerja secara langsung, maupun memberikan notifikasi untuk idle time serta deteksi dini terhadap bottleneck. Berikut merupakan gambar ERD dari proses bisnis kami. Selanjutnya ini merupakan use case dari masing-masing divisi, mulai dari perencanaan produksi, staff warehouse, operator, dan manajer. Lalu ini untuk activity diagramnya. Lalu ini sequence. Dan ini merupakan interface dari arsitekturnya. Nah, ini tuh low fidelity dari mockup yang dibikin. Lalu ini merupakan hasil mockup Figma-nya. Ini source code-nya. Dan selanjutnya kita akan memasuki ke bagian demo. Selanjutnya saya akan melakukan demo untuk aplikasinya. Untuk username-nya adalah admin. Untuk password-nya adalah admin 123. Untuk MTS, terus kenapa untuk pembuatan jadwal akses ditolak karena masih menggunakan manager. Berikut untuk melakukan WIP, dan ini untuk inventory, ini untuk inspeksi, ini untuk tampilan di manajemen untuk analitiknya, bisa dilihat. Bisa melakukan detailing report, ini untuk detail report laporannya, dan sampai di bawah seperti ini, dan untuk generate report, oke, dan bisa di reset kembali. Sekian, terima kasih dari presentasi dari kelompok kami dari FRI 056. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak ya.